Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di hari Jumat yang berkah ini, di tanggal 13 Agustus 2021. Kita bimbingan keberapa? Ada udah 6 kali, 8 kali. Silakan. Ada yang mau dibimbingkan, Bapak ada waktu sampai jam 8.30. Dan sekarang jam 7.16. Jam 8.30 Bapak harus pindah channel Zoom. Silakan. Pina, Mayang, Melani. Ada yang mau dibimbingkan? Silakan. Bapak, Mayang mau bimbingan bab 4. Boleh, silakan Mayang. Ada kendala apa di bab 4? Bapak kan bab 4 itu analisis jurnal ya. Itu teh ngemasukinnya jurnal nasional atau internasional juga harus dimasukin di bab 4, Pak. Oh, udah dibahas ya? Masa jurnal mah ya? Kan Mayang kebanyakannya ngemasukin jurnalnya itu di langkah-langkah sama kelebihan modelnya, Pak. Kalau di bab 4 kebanyakan ngemasukin jurnal nasional. Yang jurnal mah udah dibahas ya, komposisinya kemarin ya. Yang lainnya Ya. Mayang? Apa ya? Bentar, Pak. Assalamualaikum, Pak. Silakan, ada yang mau dicurhatkan. Bapak izin mau konsul. Kan skripsi Pina ngambilnya metode jenisnya studi literatur ya, Pak ya. Terus mengambil tahapan dari Propopi. Jadi bab 4-nya tuh menjawab kajian masalah ketiga. Nah, kajian masalah Pina tuh yang ketiga tuh bagaimana hubungan media video animasi dengan motivasi belajar siswa SD. Nah, berarti Pak di bab 4-nya itu berarti Pina ngebahas tentang hubungan media video animasi sama motivasi belajar gitu ya, Pak? Oke, kalau bimbingan harap diceritakan dulu awalnya, Bapak teh lupa. Judulnya apa, terus penelitiannya apa. Pina ngambil penelitiannya studi literatur dengan judul analisis penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa. Ngambil itunya yang dari Propopi, Pak. Oh, jadi intinya dia menganalisis ya? Iya, menganalisis penggunaan media video animasi terhadap motivasi belajar siswa. Terus bab 4-nya kan menjawab kajian masalah ya, Pak.
Kajian masalahnya tuh bagaimana hubungan media video animasi dengan motivasi belajar siswa. Terus? Nah, berarti Pak di bab 4 tuh Vina tuh harus Satu kan berarti ada berapa tuh masalahnya? ada 3. Nah, Ini apa yang saja? terakhir. Yang pertama tuh bentar, bagaimana konsep pembelajaran media video animasi. Yang kedua, bentar Pak. Terus bagaimana penerapan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Terus tiganya? Yang ketiganya, bagaimana hubungan media video animasi dengan motivasi belajar siswa. Oke, terus kendalanya apa? Kendalanya kan di bab 4 tuh Pina tuh harus menganalisis 13 jurnal. Jadi dari 13 jurnal itu yang harus Pina analisis misalnya dari penelitian terdahulunya hasilnya Pak atau bagaimana? Ya, hasilnya. Pertama kan kalau kualitatif mah kan kita tidak melakukan penelitian langsung ya. Jadi kita menggunakan data-data hasil penelitian orang lain. Nah, berarti Pina harus banyak membaca yang berhubungan dengan media animasi ya. Iya, media animasi. Harus menumpukan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan media animasi. Kemudian harus mengumpulkan jurnal-jurnal tentang motivasi ya. Iya, Pak. Nah, nanti ada nggak dari jurnal-jurnal itu yang menceritakan bahwa ada hubungan antara media animasi dengan motivasi belajar. Kalau secara logika, ya ketika siswa melihat media animasi, misalkan animasi video, animasi mungkin di PowerPoint atau apa, kan secara logika kan semangat ya siswa itu biasanya ya. Nah, tapi ada nggak penelitian sebelumnya yang menceritakan itu? Gitu. Menceritakan bahwa ada hubungan antara motivasi dengan Pina. Nah, tugas Pina itu menganalisis, kan judulnya analisis. Kalau analisis kan membaca gitu. Itu nama. Kita membaca secara dalam, ada nggak penelitian sebelumnya yang menceritakan bahwa ada hubungan antara media animasi dengan motivasi belajar. Berarti sumber primernya satu adalah jurnal nasional internasional, silakan cari, gak mudah. Nah, cari di Google Scholar aja, searching aja. Itu yang kedua adalah mungkin proceeding, lalu yang ketiga adalah tesis, disertasi. Nah, itu adalah sumber primernya seperti itu. Nah, nanti sumber sekundernya bisa makalah seperti itu, buku. Nah, buku jadi sumber sekunder sekarang itu. Iya. Tapi Pak Pina kebanyakan ini nyarinya jurnal aja sama seminar Kan gitu. jelas, kata Bapak udah jelaskan, komposisinya gitu. Komposisinya ada sumber primer, sumber sekunder. Jangan mempermasalahkan lagi sekarang sumbernya, itu harus dicari. Gitu. Nah, nanti kalau udah dapat Pina analisis, misalkan menurut Mayang penelitian tahun berapa atau jurnal apa, kutip pakai Mendeley ya, kutipnya biar rapi. Bapak udah tugaskan di awal. Nah, nanti ceritakan bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan. Ceritakan ini. Nanti menurut Melani, ceritakan lagi. Nah, kalau sudah banyak, misalkan ada 10 lebih, nanti simpulkan sama Pina. Berdasarkan penelitian sebelumnya, bakal dikatakan bahwa terdapat hubungan yang jelas dengan kelebihan dan kekurangan ini. Nah, itu yang menjadi original Pina. Pina jangan ngutip-ngutip terus. Nah, jangan dikutip. Kalau dikutip nanti berat ditunitinnya. Tapi pakai bahasa Pina sendiri. Gitu, di parafrase menurut Mayang, ini ambil. Jangan di copy paste. Kalau di copy paste nanti berat ditunitinnya. Iya, Pak. Terus Pak itu kan misalnya di jurnalnya kan suka ada ya hasil penelitian, misalkan sebelum dikasih media video animasi, nilai siswanya misalnya 30, setelah dikasih
media video jadi naik. Nah, itu tuh harus dimasukin, Pak, nilai yang kayak gitunya? Iya boleh, Atau silakan. hanya Tapi yang umum? yang jadi masalah itu adalah penulisan bahasanya. Yang nggak Oh, boleh iya. langsung mengambil dari susunan kata yang ada di jurnal itu. Oh, iya iya. Yang Di nggak parafrase aja paling ya, Pak? ya kan udah jelaskan tadi di parafrase. Heeh, ya ampun. Udah dijelaskan Ya, tadi harus Bapak. Iya iya, bener. Jadi Oke, kendala kemarin yang lanjut. Bapak bimbing, mahasiswa yang Bapak bimbing, kendalanya kemarin dia meng-copy paste. Jadi hanya memindahkan kata-kata yang ada di jurnal ke dalam skripsi. Nah, itu jadi kesulitan nanti teh pas uji Penelitiannya akhir. besar ya, Pak? Bapak kasih tahu dari sekarang, kalau ngasih tahu mah Bapak tidak menjadi beban. Kalau Iya. sudah ngasih tahu, nah, mumpung Terus masih belum beres skripsinya, usahakan setiap kata, setiap kalimat itu harus disusun berdasarkan susunan sendiri. Seperti iya iya. Terus Bapak, kan di Bapak itu PINA tuh harus apa, menunjukkan, mana sih hasil analisis data yang komparatifnya, yang Mhm, interpretatifnya, yang mhm, kayak gitu. Pak, kalau komparatif kan kayak, apa, perbandingan antara persamaan sama perbedaan gitu ya. Nanti mhm, berarti ada di bawah ya di kesimpulan. mhm. Ya nanti Interpretatif juga kesimpulan ya, ceritakan dulu Pak? aja, ceritakan sama Pina itu, ceritakan berbagai bacaan yang sudah Pina baca. Nah, udah gitu nanti buat aja satu halaman mah bahasa Pina, gitu. Oh, Kesimpulan iya iya. kesimpulan penulis bahwa setelah saya analisis, kan berarti itu sintesis. Sudah analisis sintesis, sintesis yang menyimpulkan Iya sintesis teh. Ya, jangan iya iya. bingung-bingung lah istilah. Jadi Pina menyimpulkan bahwa misalkan motivasi belajar itu dipengaruhi adalah misalkan satu adalah media animasi, dua adalah misalkan media pembelajaran, tiga adalah misalkan perangkat pembelajaran yang baik, buku yang baik, yang apa, cara mengajar, teknik mengajar, gitu. Nanti disimpulkan sama Pina, kasih Oh, iya bahasannya, iya. komparatifnya, persamaannya, nanti ceritakan. Bapak kalau di bab 4 emang ada deduktif induktif? Iya kan itu deduktif induktif itu. Oh iya iya dari umum ke khusus ya? Terus nanti Heeh. dibalikin khusus ke umum. Nanti kan kita teh berarti dari khusus dulu kan, Iya, khusus umum dulu dulu karena apa kita khusus? ngambil kan, ngambil dari zona-zona yang tercecer kan gitu ya. Itu kan istilahnya Iya, tercecer. Gitu. iya, iya Jadi Pak. baca, nanti kita umumkan buat penyataan Pina. Gitu. Satu Iya, iya, halaman aja kebayang. misalkan. Itu hasil komparatif kesamaan dan perbedaannya. Nah itu Komparatif. kan Oh, iya. berarti khusus ke umum. Iya, iya, paham, paham Pak. Kemarin Memang bingungnya kualitatif itu intinya Pak. itu, deduktif induktif ya. Iya, Ngambil dari hal-hal yang tercecer, udah tercecer, dikumpulkan sama Pina dibuat aja kesimpulan. kesimpulan. Yang disebut umum itu kesimpulannya, kesimpulan dari hasil Hmm, analisis. Nah di kesimpulan jangan ada kutipan lagi kalau di kesimpulan mah. Bukan di kesimpulan bab 5 ya, bukan. Beda lagi itu. Ini mah kesimpulan kesimpulan dari bahasan analisis. bab 4. Nah, kesimpulan di analisisnya jangan ada kutipan lagi itu mah. Kan udah motifnya tadi di analisis. Iya Pak. Oke, itu aja Pak. Kayak gini lah misalkan keaktifan Mayang Sari, Mayang Sri, apa teh penelitian keaktifan misalkan apa bimbingan skripsi tahun 2001. Mayang Sari Bapak ceritakan gimana keaktifannya. Melani, Pina, Ayu, Ana ceritakan beberapa kali bimbingannya dan Bapak pasti di akhir bahwa angkatan sekarang bimbingannya rajin menggunakan Piajum atau Google Meet gitu. Nah, Iya. bahasa Bapak nanti kesimpulannya. Nggak boleh ada kutipan lagi itu. Nanti pasti Real kesimpulan. bahasa sendiri ya Pak. Nah, bahasan sendiri itu temuan Iya. disebut novelty, novelty itu keterbaruan atau keoriginalitasan. Jadi bahasa kita yang diambil dari analisis data yang tercecer. Kan tercecer itu teh. Jurnal-jurnalnya tercecer kan. Bapak kalau misalkan
jurnalnya misalkan ya satu jurnal tuh cuman membahas media videonya aja, nggak ada motivasinya, nggak bisa dimasukin ke bab 4 berarti ya, Pak? Ya bisa, nanti tapi harus cari hubungannya apa. Misalkan, kan yang bisa dikutip itu pembahasan sama kesimpulan kan ya. Iya. Hati-hati yang bisa dikutip itu adalah pembahasan dan kesimpulan pada jurnal itu. Seperti kalau latar belakang mah nggak bisa dikutip. Hati-hati. Enggak. Nah, di latar Tapi Pak belakang. kalau misalkan yang nilai skor gitu, yang analisis data gimana Pak? Ini kan di pembahasan. Biasanya kan ada pembahasan kan. Iya. Iya. Seperti itu. Nah nanti misalkan kalau memang ada hubungan, misalkan hubungan indikator, hubungan itu harus ada hubungannya di antara satu jurnal dengan jurnal lain, itu harus ada hubungannya. Seperti itu. Iya. Nah itu memang kecerdikan peneliti kualitatif, harus mencari hubungan antara satu jurnal dengan satu jurnal lainnya. Dihubung-hubungkan saja itu, Mas. Ya, asal bisa menjelaskan aja nanti pas sidangnya. Ini apa hubungannya? Ya itu harus dipikirkan. 13 itu Pak? Ya iya, harus dipikirkan itu. Apa hubungan dari ke-13? Misalkan hubungannya yaitu hubungannya adalah setiapnya membahas tentang motivasi dan media animasi. Nah, Media video animasi. coba tuh tampilkan bapaknya udah dibuat belum, Pina? Bab 4 baru sedikit, dimasukinnya baru 5 kan nanya ada dulu ke progres, Bapak. kalian tampilkan sok. Bentar. Ini Pak, ada nggak? Nah, udah, sok jelaskan ke Bapak gimana itu ceritanya. Jadi ceritanya, ini misalnya langsung aja ya Pak ya contohnya. Hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh Urianti dan Badrun tahun 2016 dipublikasikan dengan jurnal yang berjudul Mengembangkan Media Video Animasi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Karakter Kerja Keras Siswa Sekolah Dasar. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan. Penelitian ini berfokus pada pengembangan media video animasi untuk memotivasi belajar siswa agar memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan sebuah karya berupa media pembelajaran dan menggambarkan keefektifan media video animasi untuk meningkatkan motivasi belajar. Penelitian ini menggunakan uji coba produk dengan teknik kuasi eksperimen. Terus hasil dari produknya itu berupa video yang efektif bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar. Skor motivasi belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat dari rata-rata skor dan keefektifan penggunaannya. Uji cobanya itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, uji coba terbatas, sama yang kedua uji coba lapangan, dan yang ketiga uji coba lapangan operasional. Hasil dari kelayakan dan keefektifan produk telah dinilai oleh ahli media dan ahli materi, yaitu telah memenuhi kriteria dan skor minimal kategori baik. Nah, uji keefektifan produk ini dilakukan dengan menggunakan uji T, membandingkan rata-rata skor hasil penilaian hasil produk pada uji coba terbatas, misalnya hasil uji coba produk terbatas yang dicapai oleh siswa awalnya 33,17 dan hasil uji coba lapangan meningkat menjadi 37,75. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video animasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Gitu bukan, Pak? Nah, itu hurufnya perbaiki lagi. Times New Roman nomor berapa? 12 ya 11. Tanya spasinya. Nah, perbaiki lagi. Kemudian itu kutipannya gunakan Mendeley, kelihatan itu bukan menggunakan Mendeley.
Terus hati-hati bahasa ini, jangan mengambil langsung dari jurnalnya. Iya, paling Pak yang ngambil mah yang ini, yang rata-rata skor nilai yang gitunya, yang lainnya Jadi bahasa sisanya sendiri. baca dulu sama Pina tuh. Nanti kesimpulannya buat di sini pakai bahasa sendiri. Nah, itu juga hati-hati tuh judul. Judul juga nanti Ini kena gini itu. bukan Pak? Gini? Gimana atuh Pak? Ya udah aja lah, jangan pakai judul lah Oh, jadi nama ini aja, nama aja. Hasil penelitian pertama dilakukan Yanti didapatkan, jangan pakai judul lah. Nanti kena itu. Oh. Nanti kan judulnya di daftar pustaka aja. Judulnya. Takutnya gitu Pak, kalau nggak pakai judul nanti mana ininya gitu. Ya nanti aja jelaskan di daftar pustaka, kan ada nanti di daftar pustaka kan judulnya ada kan? Iya ada Pak. Soalnya nanti berat itu, hilangkan aja judulnya. Nah, jadi hasil penelitian pertama dilakukan oleh Yanti, hasil pembahasannya hasilnya adalah iya, gitu ya pembahasan sama hasil biar nggak pusing bacanya. Nanti kan judulnya ada di daftar pustaka. Daftar pustaka mah kan nggak dicek terlitin ya. Daftar pustaka. Abstrak, daftar pustaka, kata pengantar enggak. Hanya bab 1 sampai bab 5. Bisa mengurangi sedikit beban nanti ngepapas ya. Gitu aja. Bapak itu penelitiannya harus di bawah 30. Harus di bawah 30, maksimal 30. Bapak admin di pagi SD. Semuanya yang mau sidang pasti menemui Bapak lah. Jadi sebelum di ACC sama pembimbing, harus cek Turnitin dulu. Jangan di ACC dulu, bawa cek Turnitin. Nanti Bapak jadi pembimbing 3. Gitu. Atuh Pak, gimana ini Siswanya suka ngakali jadi di ACC dulu sama pembimbing. Padahal alurnya salah, bimbingan dulu. Nanti kalau mau di ACC sama pembimbing, cek Turnitin dulu. Jadi tugas Bapak nggak berat. Kemarin mah banyak mahasiswa di ACC dulu, kan udah lepas tuh dari pembimbing. Bapak jadi pembimbing 3 ngerevisi. Jadi nanti mah kasih tahu teman-teman yang akan ini mah sebelum di ACC cek Turnitin dulu, harus dulu Turnitin. Gitu. Berarti Pak kalau udah selesai ini kasih ke Bapak sama Bapak dicek gitu Pak? Iya kan udah jelaskan tadi sebelum di ACC sama pembimbing harus lulus cek Turnitin dulu, ya otomatis sebelum di ACC. Kalau yang kalau yang kemarin mah yang dosen pembimbing 1 yang cuman ACC bab 1, bab 2 yang kayak gitu doang, Pak. Gak apa-apa di akhir aja nanti, mau ACC, mau sidang. Akhir semua ya, Pak. Ya. Nanti aja bimbingan dulu aja. Tapi siapkan dari sekarang, jangan meng-copy paste dari jurnal secara langsung. Hasil cari sinonimnya, cari persamaannya, misalnya adalah yaitu, di penelitian ini yaitu jenis penelitian dan serta cari sinonimnya. Ya baik Pak. Apalagi Pina? Udah itu aja. Nah, selesaikan bab 4-nya, rapihkan seperti itu. Nah, nanti baca lagi dari bab 1 bab 4-nya, dibimbingan lagi dari awal sampai bab 4 ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Yuk, silakan. Assalamualaikum Bapak. Belakang Pina ada siapa? Melan. Oh, Melani, silakan. Pina, ditutup dulu share screen-nya, Pina. Iya. Waktu kemarin Pak Melan kan udah bimbingan sama Pak Aziz. Nah, terus kata Pak Aziz boleh sok cenah udah boleh cek Turnitin. Itu gimana Pak? Mama nggak nanyain Turnitin, nggak tanyain udah ACC, progres Melani, skripsi sampai mana? Oh, udah beres Pak kemarin alhamdulillah. Tinggal dicek dulu sama Bapak kata kan Bapak kan sama Bapak belum di ACC gitu. Ya, jadi bimbingan minta dulu. ACC dulu dari pembimbing. Sudah sampai mana progresnya? Tampilkan, Bapak ingin lihat. Share screen. Sebentar. Pak ACC Turnitin mah gampang itu.
Oke, saya sampai mana, Melani? Ini Pak Melan mah udah sampai bab 5. Ini bab berapa ini? Ada. Ini bab 4. Coba lihat dari atas. Nah, margin lagi masih salah tuh. Marginnya juga ya. Cek lagi. 4, 3, 3, 3. Coba lihat margin ini. Udah 4, 3, 3, 3. Itu belum lihat customnya. Custom yang page setup tuh, page setup. Pojok kanan bawah page setup tuh, yang panah. Yang apa? Yang mana? Kok bingung? 4, 3, 3, 3. Coba ke bawah lagi. Ke bawah kemana Pak? Itu di close, di cancel. Coba ke bawah. Nah, ini kayaknya terlalu bawah ini. Nah, ini. Cek lagi ya marginnya ya. Iya Pak. Ini apa ini? Iya nak. Bentar Pak. Kok jadi gini? Nah, itu juga masih ada atakan tuh. Coba rapiin dulu. Rapiin dulu. Apanya Pak? Apanya itu kelihatan nggak? Ininya? Tidak lihat di buku ini teh, di buku panduan teh harus di bawahnya teh 3 spasi gitu Pak dari salah, itu tuh 3 spasinya bukan 3 spasi itu. 3 enter gitu maksudnya teh. Gini gitu. Nah, itu. Atau gini. Nah, lihat dulu itunya, si spacingnya berapa PT. Spasinya, satu spasinya. 1,5. Enggak, spacing mau enternya berapa PT. Di mana lihatnya Bapak? Tuh di paragraf tuh di bawah. Tuh tanda panah pojok kanan bawah paragraf tuh, pojok kanan. Paragraf mana paragraf tuh? Kata paragraf. Kata paragraf tuh. Lihat, bingung kata paragraf. Lihat ada kata paragraf nggak di atas? Ntar dulu. Itu ada panah tuh sebelah kiri. Kalau dipindah. Main dekat normal ABCD. Yang mana? Nggak tahu. Itu mah itu ada kata ABCD. paragraf mana kata paragraf? Paragrafnya dekat. Kata paragraf mana? Ada kata paragraf nggak di atas? Atasnya tuh lurus atasnya. Oh ini astagfirullah. Sebelah kanan ada panah. Nah itu ini? kenapa jadi pusing? Oh nggak tahu. Nah lihat spasinya mau berapa itu before afternya. Before after mana? Before after. Jangan lihat kemana-mana lagi. Before after spacing, lihat ada kata before after nggak? Itu mas spesial tuh. Oh ini. Nah. Terus gimana digimanain? Ya itu terserah di panduannya berapa spacingnya. Tunggu dulu. Pelajari lagi spacingnya berapa. Kemarin teh cuman dilihat isinya doang yang kayak babnya udah bener belum gitunya. Nggak dilihat ininya jadi bingung. Maaf Pak. Nah, biar cepat nanti cari aja di belakang. Melani, udah. Ya. Nanti bereskan dulu si marginnya.
Coba ke Ya, bawah. ke sini. Ini udah pakai Mendeley belum? Udah, Semuanya? udah. Yakin? Yakin. Oke, Bapak cek. Coba klik. Itu. Oke. Nah, kenapa pakai dalam atau jangan pakai dalam? Dalamnya Oh, hilangkan. gini. Oke, coba lihat ke bawah. Terus. Kita coba Ini itu. juga. Nah, itu kenapa pakai dalam? Oh, dalamnya dihilangin berarti. Kenapa N ya? Penghubungnya. Pakai bahasa Inggris ya? Itu pakai Mendeley enggak? Iya, pakai Mendeley. Harusnya itu cek lagi Mendeley-nya, jangan N itu teh. Harusnya dan. Cek lagi Bapak ya. yang pindah juga ada yang N nih, Pak. Ya nanti dicek Pakai bahasa Inggris. settingan Mendeley-nya. Ini teh ada yang N, ada yang dan juga, Pak. Bingung. Iya, settingan Mendeley-nya itu teh. Settingan Mendeley-nya dicek lagi. Nggak ngerti, Bapak udah pakai bahasa Inggris. Bisa salah, bisa hapus semua. Nah, ini kenapa jadi gini? Huruf besar. Jangan huruf besar tuh. Wah, ini mah. Kayaknya udah beres. Gini. Soalnya judulnya kata Pak Aziz itu kemarin pakai judul ya, Ma. Terus judulnya dijelasin. Maksudnya teh diperjelas gitu. Ih, Bapak mah nggak nanya ini diperjelas. Katanya jangan besar hurufnya. Gini. TKJ-nya itu besarkan. SMK-nya, PBL-nya. PBL tuh, kelewat. Anak, ganti judulnya nanti ya. Judul-judulnya kecil-kecilkan, ke bawah, sok lewat dulu. Ya cepat. Rapikan aja. Kenapa jadi besar gitu judulnya? Sok lewat, udah. Bawahkan. Itu juga sama, nanti kecilkan. Ya. Terus. Definisi itu pakai V, pakai V. Definisi itu di atas. Pakai V, pakai F, pakai V. Pakai F, pakai P. Definisi itu. Di buku mah? Di buku mah apa? Pakai F. Tulis F. Oh iya. Pakai F. Variabel. Spellingnya ini mah banyak. Oh banyak. Nanti baca lagi ya. Iya, Pak. Ke bawah lagi. Nah, itu kutipannya dalamnya hilangkan nanti ya. Iya, Pak. Nanti N-nya harus dan. Tuh. Nah, itu harus konsisten tuh, hati-hati. Halamannya mau Pak, kayaknya ini nggak pakai Mendeley kayaknya ini mah. Pakai Pak, cuman sama Melan ditambahin ininya halamannya. Kayaknya ada aneh gitu si formatan. Kalau Mendeley mah dia satu formatan, nggak banyak-banyak. Ada yang pakai halaman, ada yang pakai enggak, konsisten mau pakai halaman semuanya. Mau enggak. Ini mah ada yang pakai halaman, ada yang pakai yang enggak. Tuh, itu lihat tuh. Yang di atas nggak pakai halaman, yang di bawah
pakai halaman. Ya, Pak. Itu harus konsisten, pakai halaman, halaman semuanya. Kalau enggak semuanya. Ya. Iya, Pak. Sok, lanjut ke bawah. Nah, itu jangan gantung. Ya. Mana ada subjudul gantung? Nanti Enter langsung ya. sekarang biar ingat. Ya. Jangan gantung gitu. Sok, lanjut. Nah, ini. Nah, itu jangan terlalu jauh itu ke atasnya. Nanti rapikan lagi. Gini? Berapa jaraknya itu nanti baca lagi. Oh, iya, Pak. Nah, itu juga berpikir kritis ke sekolah dasar, yang terlalu jauh itu. Nanti baca lagi berapa spasinya. Nah, itu jangan menjorok ke kanan, Melani. Apanya, Pak? Jangan dijorokkan ke kanan itu. Paragraf dari sub. Ininya. Jangan dijorokkan ke kanan. Sejajar rata kiri aja. Ininya. Nah, itu nomor 1 tuh. B dengan pedoman itu sejajarin aja. Tuh model pembelajaran problem-based learning. Nah, ini di pedoman tutorial komputer kan sejajar dengan huruf B. Nomor 1 sama B itu harus sejajar gitu? Atau menjorok? Lihat paragraf. Lihat paragraf. Ini? Nah, itu si pedoman tutorial harus sejajar dengan huruf B. Gini? Ih. Gimana? Melani mah nggak fokus. Huruf B, lihat B di atas. Berapa ukurannya? 1,5 kan? Iya. Nah, itu harus sejajar dengan paragraf pedoman tutorial komputer tuh di bawah. Yang mana? Coba teman-teman jelaskan ke Melani. Gimana maksudnya? Apa yang harus sejajar ya, Pak? Nggak ngerti. Udah ketemu, Melani? Nggak tahu gimana, Bapak nggak ngerti. Ya udah lihat aja nanti video rekaman ini ya. Oh, lanjut. Ya. Nah, itu juga jangan menggantung, itu juga. Nah, caranya yang di atasnya pakai kalimat lagi, sama aja 3 kalimat, mah. Supaya nggak terlalu kosong. Oh, iya, Pak. Baik. Tambah 3 kalimat atau 4 kalimat. Beda ke bawah. Ini juga. Nah, kayak juga
ini marginnya sedikit aneh kata Bapak mah. Kenapa dia semakin menjorok ke kanan ya? Coba lihat. Si batasan rumusannya kenapa jadi menjorok ke kanan? Bukan margin itunya, margin itu mah udah benar. Si settingan ininya nih, settingan itunya, settingan Windows-nya, Word-nya. Kenapa jadi ke kanan gitu? Itu left-nya 1,91 cm. Iya, itu kenapa lab-nya jadi 1,9? Nah, itu mah Amel harusnya 0 ya, Pak. Oh, harusnya 0 semua. Kenapa jadi? Itu teh trik mahasiswa supaya halaman banyak gitu. Itu perbaiki lagi tuh marginnya tuh. Iya, Pak. Itu mah jadi berapa ke kanannya? Caranya blok dulu, Melanie, blok. Iya, nanti diedit lagi, Pak. Nah, aja suka lupa. Sok, cobain. Paragraf pertama, sok cobain. Paragraf pertama aja, jangan semuanya. Paragraf pertama aja, biar jadi contoh. Nah, itu teh harusnya teh, itu mah 3,18 tuh. Dinolin gitu. Gini. Nah, harusnya gini. Kata Bapak tuh. Harusnya. Jadi ini. Iya. Udah mah 3, marginnya 3-nya tuh. Gitu. Oke, Pak. Nanti ikuti ke atas. Iya, Pak. Nah, nanti yang judul itu kecilkan. Iya. Bapak mau nanya, ini juga afternya 0 atau berapa? 0 juga ya? Berarti semua. 0 kan. Oh, ininya 0 semua. Ininya 0 semua. Udah, Pak. Tinggal bab 5-nya, simpulan dan soal. Prediksi Bapak, kalau ini marginnya betul, pasti di bawah 50 halaman. Prediksi Bapak. Iya, soalnya ini juga baru 55. Prediksi Bapak. Nah, usahakan bab 1 sampai bab 5, kalau bisa di bawah 60 halaman. Gitu. Usahakan harus di atas 60 halaman, minimal 60 halaman. Nanti tambah lagi pembahasannya atau apa. Nanti kalau sudah memenuhi, gitu. Nanti Bapak cek lagi. Kita cek Turnitinnya. Melani ya? Iya, Pak. Gitu, Bapak kalau cek marginnya cek Turnitin, kapan, Pak? Gitu, Melani. Apalagi Melani? Cek Turnitinnya kapan, Pak? Jadi biar kan udah ini juga belum direvisi atuh. Revisi dulu ini atuh. Oh, berarti dulu
habis ini kan revisi lagi. Usahakan marginnya sesuai dengan pedoman. Nah, nanti usahakan di atas 60 halaman. Nanti kalau sudah 60 halaman, Bapak cek lagi. Kalau udah lolos cek, boleh nanti dicek termitin. Oh, oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jangan ada kecurangan di antara kita, katanya. Iya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Oh, boleh. Terima kasih, Pak. 30 menit lagi. Ya, silakan, Melani. Bapak, sekarang Ana ya. Izin. Oh, Ana gimana? Ini bab 4-nya. Oh, ceritakan. Bab 4. Rumusan masalah nomor 3 ini berbunyi bagaimana pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap minat belajar siswa dan diturunkan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, minat belajar siswa setelah menggunakan media audiovisual. Kajian teori Bentar, untuk pengaruh. di bab 4-nya emang kajian masalah nomor 1 dan 2-nya sudah dibahas gitu? Kenapa, Pak? Coba lihat ke atas. Jadi coba lihat ke atas banget, ke atas. Untuk kajian teori dan jawaban terhadap rumusan masalah nomor 3, nomor 1, 2-nya udah dibahas. Udah kemarin, Pak, yang bab 3 itu. Atau mau lihat yang bab 3? Oh, bab 3-nya pembahasan nomor 1, 2. Enggak, jadi yang bab 2 itu pembahasan nomor 1, bab 3 nomor 2, bab 4 nomor 3. So, lanjutkan. Iya. Yang pertama, pengaruh penggunaan media visual terhadap minat belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat terlihat dari minat belajar yang telah dicapainya. Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran ditentukan dari beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pendidik, di mana pada proses pembelajaran apabila pendidik belum menggunakan media sehingga pembelajaran kurang maksimal dan menyebabkan minat belajar siswa rendah. Aktivitas belajar yang maksimal di sekolah diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar siswa, sehingga siswa termotivasi untuk terus melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan mampu meningkatkan minat belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar dapat tercapai minat belajar sesuai yang diharapkan. Upaya agar terciptanya kondisi tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang diharapkan dapat